Oke, baik kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Pembahasan soal-soal matematika tingkat SMA. Kali ini materinya tentang matematika keuangan untuk kelas 12 SMA ya. Jadi ini uji pemahaman. Jawablah dengan jelas dan benar ya. Jadi berikut adalah data pinjaman anggota koperasi sempat pinjam di suatu desa dengan suku bunga tunggal. Ini 16% per tahun ya. 16%. Kemudian ada di sini nomor 1, 2, 3. Nama anggota ada 8 orang ya. Ada 8 orang. Kemudian besar pinjamannya atau M 4 juta, 6 juta, 10 juta, 8 juta, 12 juta, 10 juta 500, ya kan? 15 juta, 13 juta 500 gitu. Jasnawi, Benhat, Desma, Eman, Penti, Kasna, Herman, Rahmi, gitu ya. Jangka waktu pengembalian atau T 39 hari, 60 hari, 100 hari, 100 hari, 120 hari, 110 hari, 140 hari, 130 hari gitu ya. Nah, jika 1 tahun dianggap 360 tahun. 360 hari ini bukan 360 tahun ya. 360. 1 tahun dianggap 360 hari. Tentukan jumlah bunga yang diperoleh koperasi tersebut. Langkah-langkahnya kita harus yang pertama, langkah-langkahnya ini yang pertama kita cari pembagi tetap. Nah, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya yang pertama kita cari pembagi tetap. Pembagi tetap itu tetap. Pembagi tetap. Pembagi tetap itu adalah 360 per N. Dalam hal ini N-nya kan 16% nih. Kalau kita buat langsung 16%, ini pecahan ini ya. Ini 16%. Jadi yang ini 16%. Jadi kita buat yang biar enak dia. Ini kan 360. N ini kita pecah aja. Jadi N-nya itu kita bisa pecahkan N persen itu N persen sama dengan 16%. Jadi kita buat 10% ditambah 6% kan bisa dipecah ini nanti kan. Nah, jadi kita mencari yang ini dulu. Kita pergunakan 10N-nya yang 10% dulu. Baru nanti kita cari besar bunga yang sebanding dengan 6%. Jadi 2 kali. Nah, jadi kita pakai N-nya dulu. Yang pertama yang 10 ini ya. Jadi kita buat yang ini dari sini ya. Kita cari dulu bahwa membagi itu kita pakai 10. Ini dari sini. Membagi tetap itu tetap. Nah, kita buat 300 yang ini aja lah ya. Kita buat rapi lah. Nah, kita buat. Nah, membagi tetap ini. Nah, yang ini dari sini ya. 16%. Yang N-nya N sama dengan 16%. Ini bisa diperkecil atau dibagi ya antara 10% tambah 6%. Jadi kita pertama menggunakan N-nya yang 10 aja. Jadi 360 per 10. Nanti setelah dapat ini 36 ya. Setelah dapat nanti ini yang untuk suku bunga yang 10% baru kita perbandingkan yang 6% terhadap yang 10%. Nah, gitu. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita mau mencari yang namanya angka bunga. Angka bunga itu dari sini. Yang kedua angka bunga. Angka bunga. Langkah-langkahnya aja dulu ya. Pertama baru angka bunga. Nomor 2 jumlah angka bunga. Jumlah
angka bunga. Angka bunga dengan rumus M dikali T bagi 100. Ini masih angka bunga, tapi nanti jumlahnya kita hitung. Dari mana itu? Dari sini. Kita buat ini ya. Ini kita buat. Nah, bentar ya. Ini. Nah, kita buat nanti di sini. Oke, ini. Kolomnya tambah lagi di sini satu lagi, itu maksudnya. Kolomnya ini kita tambahkan satu lagi. Nah, ini nanti. Nah, ini kolomnya ya. Kita tambahin aja kolomnya ini. Nah, gitu. Nah, ini kita buat. Bentar ya. Ini, maaf. Pokoknya nanti ini kolomnya kita tambah. Kita tambah di sini kolomnya. Nah, di sini ya. Ini. Oh, tuh. Terus sini. Oh, gitu. Itu juga yang ini nanti, yang ini. Di sini kita tambahkan sama seperti ini. Ini hanya contoh aja. Oke, misalnya yang di sini kita buat angka bunga, ya. Jadi tulisannya nanti angka bunga di sini. Nanti kita buat tabelnya, angka bunga. Angka bunga. Nah, angka bunga ini sama dengan M kali T per 100. Nah, di sini. Mencari di sini nanti ini dikali ini, M-nya ini, T-nya ini bagi 100. Nah, gitu dia. Oke ya. Untuk jelasnya kita buat gini. Untuk jelasnya ini kita buat, untuk jelasnya ya. Nah, kita buat yang ini, inilah kita buat. Nah, ini kita buat ya, jelasnya. Atau ini bisa kita buat, bentar ya. Ini kita hapus lah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting apa untuk pengertiannya ya. Kita buat dulu ini. Pokoknya tabel ini yang mau kita hitung ya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah. Ini yang mau kita isi. Ini yang mau kita isi. Ini nanti kita isi. Ini kita isi. Tadi yang langkahnya itu kan yang itu tadi soalnya ya. Yang pertama diketahui tadi N% itu 16 ya. 16%. N-nya 16. Cuman ini bisa kita biar gampang dia, kita pecah. Kenapa? Karena untuk pembagi tetap itu, yang pertama pembagi tetap kita cari dulu yang 10 biar gampang. Ini kan 360 derajat, maaf, 360 tadi, yang 1 tahun itu ya, per 10. Kita pakai yang ini dulu. Nanti setelah dapat itu kita bandingkan yang 6%, ya. Biar bulat ya. Jadi ini 36. Inilah pembagi tetap. Nah, habis itu kita mau isi ini. Mau isi yang ini. Jadi untuk yang satu ini nanti kita buat gini. Untuk yang satu, isi yang satu ini ya. Nah, kan rumusnya M kali T bagi 100, ya kan? Bagi 100. Jadi ini kita hapus dulu ini ya. Nah, berarti dengan cara yang sama, yang satu, M-nya berapa ini? 4 juta. Berarti 4 juta dikali 39. Nah, nanti per 100. Nah, 100. Ini tinggal coret nih. Ini tinggal coret. Seperti itu maksudnya. Ini coret. Ini coret. Nah, ini dapatlah dia 39 kali 4 tambah nolnya 4 nanti ya. Berarti 363156 ya. Nolnya 4. Ini 1 2 3. Berarti 1.560.000 ya.
Berarti dapatlah kita di sini 1.560.000. 1.560.000. Nah, gitu. Terus, untuk yang kedua, kita buat untuk yang kedua. Yang kedua seperti itu caranya ya. 6 juta, ini 6 juta kali 60 hari per, ini per 100. Tinggal coret nih. Nolnya 2, coret. Berarti 6 kali 6, 36. Nolnya berapa lagi? 245. Berarti 3.600.000. Nah, gitu ya. Berarti ini 3 juta. Ini kita isi 3.600.000. 3.600.000. Nah, sejajar aja kita buat ya, biar gampang. Terus yang ketiga, seperti itu juga. Jadi yang ketiga nanti 10 juta. 10 juta, ini yang ketiga ya. Yang ketiga, seperti itu juga. Yang ketiga nanti 10 juta. Ini 10 juta dikali 100. Bagi 100. Nah, bagi 100. Coret nih. Nah, 10 juta. 10 juta. Ya kan? 10 juta. Itu aja. Ini 10 juta. Ini 10 ya. Ini 3 juta. 10 juta. Berarti nolnya di sini lah ya. 0, 10 juta. Nah, ini. Biar sejajar dia. Nah, ini juga dengan cara yang sama gitu lah ya. Ini coret 100 jadi 8 juta. Ini 8 juta. 8 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus ini coret ini. Nolnya ini. Cip. 2. Berarti nolnya berapa lagi? 1, 2, 3, 4. 5. 5. 12 kali 12. 144. Berarti nah ini 14 juta 400.000 kan? Berarti 14 juta 400.000. Jadi ini bisa kita buat 14 juta. Nanti caranya guys seperti itu ya. 400.000. 14 juta 400.000. Nah, terus dicoret nolnya 2. 1, 2. Nah, gitu kan? Jadi kalau dikali nanti ini, caranya seperti itu. Dikalikan dulu kali ini, nanti dapatlah hasilnya. Tinggal kali ini ya. 11.550. Gitu ya. 11.550.000. 550.000. Caranya pokoknya seperti nomor 3 ini, tinggal nolnya nih, coret-coret, nah gitu ya. 14 kali 15, 210. Berarti ini 21 juta ya. 21 juta. 21 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah ini 135 coret 2 nolnya nanti bagi 100. Dapatlah dia 17 juta. 17 juta 550.000. 550.000. Caranya seperti yang 1, 2, 3 ini ya. Tinggal kalikan. Kalau di total nanti ini, di total 0, 0, 0 lah gitu ya. Dapatlah 87 juta. Ini 660.000. 660.000. Nah, itulah inilah jumlah angka. Ya, ini jumlah angka bunga. Nah, kalau kita buat ini, kita geser dulu ya. Ini jumlah angka bunga ini. Ini udah dapat kan? Tinggal geser dulu kita. Nah, ini. Oke ya, ini kan udah dapat ya. Nanti kita buat di sini jumlah ini. Jumlah angka bunga. Angka bunga sama dengan 87.660.000. Nah, gitu kan? Habis itu, setelah dapat itu, baru kita buat
Baru kita buat jumlah bunga ya. Jumlah bunga. Berarti kita buat nih jumlah bunga. Jumlah bunga. Jumlah bunga. Kita buat tadi nih. Itu sama dengan, nah gitu kan. Jumlah angka bunga per jumlah angka bunga per, nah, per pembagi tetap. Pembagi tetap tadi kan udah ada ya. Pembagi tetap kan 36 tadi ya. Pembagi tetap. Pembagi tetap. Nah, jadinya ini berarti ini bisa kita buat 87.660.000 dibagi 36 kan, yang ini kan, yang ini. Nah, pembagi tetapnya kita buat, berarti kalau kita bagi ini dapatlah dia 2.435.000, 2.435.000 seperti itu ya. Terus kemudian baru kita buat besar bunga yang 6%. Nah gitu kan, kita bandingkan aja yang ini kan, yang 10% itu tadi kan. Nah, besar bunga ini jumlah bunga yang kita buat ini yang 10% ini ya. Ini yang untuk 10% ini masih. Ini yang untuk 10% ya. Nah, yang 10% ini. Berarti sekarang yang kita cari yang untuk 6%. Ini berarti kita hapus lah ini ya. Ini kita naikkan. Langkah-langkahnya sudah. Kita geser. Ini kita geser lah ya. Kita geser. Bentar ya, kita geser lah ini. Geser. Oke. Sekarang yang 6% ya. Jumlah bunga yang 6%. Berarti kita bandingkan aja. Besar bunga yang sebanding 6%. Nah, gitu kita buat di sini ya. Besar bunga besar bunga. Jadi bertahap dia ya. Biar bilangan bulat dia gitu ya. Besar bunga sebanding 6%. Yang sebanding 6%. Yang sebanding 6%. Nah, sama dengan berarti 6% per 10 kan, yang di atas ini kan 10% ya, dikali, nah gitu kan, 2.435.000. Nah, ini kita hapus lah ini ya. Ini biar nggak bingung nanti, ini kita hapus saja. Oke. Nah, kalau ini tinggal coret ya. Ini tinggal coret nih. Tinggal coret. Persennya kita coret. Nolnya 1 kita coret. Jadi dapatlah hasilnya ini 6 kali 200 berapa tuh, 243.500, dapatlah hasilnya 1.461.000. 1.461.000 ya. Nah, inilah dia untuk yang 6%. Jadinya kita buat inilah yang 6%. Jumlah bunga dari suku bunga 16%. Nah, jadi kita tinggal tambah aja. Jadi jumlah bunga
16%. Tinggal tambah yang 10 tambah itu berarti 2.435.000 ditambah 1 juta. Nah, gitu kan. Jadi gampang kan jadinya kan. Jadi kenapa dipecah biar bulat dia ya, biar bilangannya itu bulat. Bentar ya, kita buat dulu. Nah, angkat ini kita angkat aja ya. Kok nampak ya? Sini nampak ya? Oke, ini ditambah 1.461.000 sama dengan, nah kan? Jadi dapat semua kan? Berarti sekitar 3 juta. Berapa semua total ini? Kalau kita jumlah jadinya totalnya 3.896.000. Nah, inilah dia hasilnya, kan? Jadi kita dua tahap dia. Yang pertama cari dulu yang 10 supaya bukan pecahan, enak perhitungannya ya. Jadi hasilnya adalah yang inilah jawabannya. Oke, langkah-langkahnya yang tadi. Oke, sekian dulu pembahasan ini nomor berapa ya? Nomor 1 juga, tapi untuk uji pemahaman ya. Oke, sekian dan terima kasih.